Ya, karena ini dapat membantu pertumbuhan padi itu lebih optimal, dimulai dari pembentukan batang dan juga perangsang bunga dan juga buahnya. Kemudian ditambah lagi dengan pemberian pupuk kimia ZA yang terdapat kandungan yaitu sulfur yang bermanfaat untuk pembentukan struktur dan juga fungsi enzim dan protein dalam jaringan daun dan biji. Sobat Tani, di sini yang lebih utama yaitu di samping menggunakan pupuk kimia juga menggunakan pupuk booster penambah nutrisi. Ya, hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan tanaman padi itu mempunyai produktivitas hasil mutu kualitas yang cukup tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di Yotani Channel. Apa kabar Sobat Tani? Saya harap semoga kalian baik-baik saja, selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan selalu dipermudahkan dalam segala hal oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Oke Sobat Tani, untuk jumpa kali ini kita akan mengulas kembali yaitu tentang pemberian nutrisi pada tanaman padi di saat memasuki masa yaitu generatif. Sobat Tani, dalam upaya meningkatkan mutu kualitas beras yang baik, ini dapat dihasilkan yaitu melalui upaya perawatan yang tepat, terutama dalam hal kecukupan nutrisinya. Nah, dalam pemberian nutrisi ini perlu juga diperhatikan yaitu dengan melihat fase tanaman itu sendiri. Nah, untuk tanaman padi ini ada beberapa fase, yaitu fase vegetatif, generatif, dan pemasakan. Ya, ini memang perlu perhatian ya, agar dalam pemberian nutrisi ini tepat sesuai pada fasenya. Ya, terutama pada fase generatif ini sangat membutuhkan nutrisi. Ya, seperti kalium fosfat, kalsium, dan boron. Kita tahu ya Sobat Tani bahwa tanaman padi itu banyak menggunakan pemupukan. Dan mungkin saja Sobat Tani dalam menggunakan pupuk kimia itu dengan menggunakan dosis yang cukup tinggi. Nah, di sini Sobat Tani kita dalam menggunakan pupuk kimia itu dalam jumlah yang cukup sedikit. Dan itu pun disesuaikan dengan kebutuhan tanaman padi itu atau disesuaikan dengan fase tanaman padi itu sendiri. Di samping itu ya, dalam penggunaan pupuk kimia secara berlebihan ini akan menyebabkan tanaman padi itu mengalami ketergantungan dan juga akan menjadikan tanaman padi itu rentan terhadap hama dan juga penyakit. Kemudian juga ya, untuk harga pupuk saat ini sangatlah mahal, dan jika dalam penggunaan pupuk kimia itu membutuhkan pupuk yang cukup banyak, tentunya beban biaya akan mengalami pembengkakan walaupun saat ini ketersediaan pupuk itu melimpah. Terus diyakini pula ya, dalam penggunaan pupuk kimia yang berlebihan itu juga akan mempengaruhi kualitas berasnya, yaitu tekstur baunya saja. Jika perlakuan pemupukan kimia yang berlebihan ini bau dan berasnya itu sendiri seperti ada bau zat kimianya. Nah Sobat Tani, dalam penggunaan pupuk di fase generatif yaitu dalam penggunaan pupuk kimia berupa NPK Posca subsidi dan juga ZA, ini untuk luasan lahan 1000 meter itu bisa menghabiskan 50 kg, yaitu untuk diantaranya untuk pupuk NPK Posca-nya sekitaran 30 kg dan juga untuk ZA-nya 20 kg. Nah, untuk pada fase ini ya, untuk tanaman padi itu lebih didominan yaitu membutuhkan unsur fosfor dan juga kalium dibanding dengan unsur nitrogen. Ya, karena ini dapat membantu pertumbuhan padi itu lebih optimal, dimulai dari pembentukan batang dan juga perangsang bunga dan juga buahnya. Kemudian ditambah lagi dengan pemberian pupuk kimia ZA yang terdapat kandungan yaitu sulfur
yang bermanfaat untuk pembentukan struktur dan juga fungsi enzim dan protein dalam jaringan daun dan biji. Sobat Tani, di sini yang lebih utama yaitu di samping menggunakan pupuk kimia juga menggunakan pupuk booster penambah nutrisi. Ya, hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan tanaman padi itu mempunyai produktivitas hasil mutu kualitas yang cukup tinggi. Kemudian untuk booster penambah nutrisi di sini menggunakan yaitu Vigorin dan Orinit. Nah, untuk ukurannya yaitu atau dosisnya 1:1 yaitu 30 ml dan untuk Vigorin dan juga 30 ml untuk Orinit. Ini dilarutkan ke dalam 16 liter air dan bisa diaplikasikan pada tanaman padi dengan waktu interval yaitu 1 minggu sampai dengan 10 hari. Ya, kita tahu ini ya, untuk Orinit ini memang mengandung silika. Nah, silika ini tergolong unsur hara misio yang sangat penting sebagai salah satu komponen pembentukan sel. Ya, ini umumnya unsur hara silika ini sudah ada di dalam tanah. Kemudian tanaman ini akan menyerapnya. Ya, ini biasanya untuk unsur silika yang ada di dalam tanah itu memerlukan waktu yang sangat lama agar terkonversi menjadi bentuk yang siap terserap tanaman. Maka dari itu ya, dengan spray Orinit yang bentuk cairan ini akan lebih mempermudah dan mempercepat tanaman untuk menyerap dan terkonversi. Sobat Tani, memang pemberian Orinit ini memang cukup dirasa ya. Hal itu bisa dilihat dari daunnya lebih tebal serta lebih kencang. Dan begitu pula menandakan dinding sel tebal sehingga dari serangan hama maupun penyakit akan ini lebih tahan pastinya. Hal itu juga terdapat kandungan kalium yang membantu meningkatkan kuantitas, bobot, kualitas, dan daya simpan hasil panen. Selain itu juga dengan adanya unsur kalium ini jika dispray ke tanaman padi, ini juga dapat memberikan efek membuat beras lebih mengkilap dan tidak mudah hancur tentunya. Ya, memang Sobat Tani, dalam menanam padi itu perlu kehati-hatian, apalagi ketika tanaman padi itu memasuki masa generatif. Nah, pada fase ini biasanya banyak mengalami kendala, ya beberapa penyakit seperti penyakit hawar daun bakteri atau juga ini ya, biasanya itu dikenal dengan sebutan penyakit kresek dan disebabkan oleh ini bakteri Xanthomonas oryza. Nah, biasanya untuk pemicu dari serangan penyakit ini ada beberapa faktornya, seperti penggunaan pupuk nitrogen yang berlebihan, kurang penggunaan kalium, juga kurang bahan organik. Dan untuk tingkat kelembabannya itu biasanya cukup tinggi. Nah, dengan dimulainya gejala ini biasanya penyakit lain juga mulai bermunculan. Dan itu dipicunya dari gejala karena bakteri ini bisa lama-kelamaan juga terserang gejala jamur. Dan untuk mengatasi itu semua bisa diberikan bakterisida maupun fungisida. Namun untuk pemberian fungisida ini tentunya sebaiknya itu disesuaikan dengan musimnya. Nah, seperti ketika pada musim penghujan, itu sebaiknya menggunakan fungisida yang bahannya bersifat panas seperti bahan aktif, Mancozeb atau Meteram. Nah, kemudian pada musim kemarau, untuk sebaiknya penggunaan fungisida itu menggunakan bahan yang sifatnya dingin, ya seperti Propinep, kemudian chlorothalonil, dan juga Sobat Tani bisa memilih bahan aktif yang mungkin cocok untuk pada musim kemarau di toko tentunya. Ya, ini kalau dipikir-pikir ya Sobat Tani, ini masuk akal juga ya dari bahan aktif ini. Kalau pada musim penghujan itu sifatnya menghangatkan, dan kalau pada musim kemarau itu sifatnya mendinginkan. Nah, Sobat Tani, kalau kita melihat dari itu semua ya, tentunya dalam budidaya tanaman padi itu tidak perlu berpatokan pada berdasarkan hari setelah tanam. Akan tetapi ini lebih berpatokan pada ini ya, fase-fase yang dilalui oleh tanaman padi itu sendiri.
Nah, maksud dari itu semua yaitu agar tidak ada kekeliruan atau kesalahan dalam penggunaan atau memberikan pupuk atau nutrisi di mana yang seharusnya berhenti memberikan unsur hara nitrogen, tetapi kita tetap saja memberikannya. Ya, tentunya hal ini perlu diperhatikan ya, agar sesuai dengan kebutuhan. Dan perlu diingat pula ya, bahwa fase-fase yang dilalui untuk tanaman padi pastilah setiap daerah itu berbeda-beda. Karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan, varietas, metode penyemaian, maupun metode penanaman. Terus kemudian pada fase generatif ini pula ya terdapat beberapa kendala penyakit yang perlu kita ketahui agar dalam penanganannya nanti kita tidak mati langkah. Dan jangan menunggu gejala penyakit itu sudah parah baru kita beraksi. Akan tetapi ketika melihat gejala mulai timbul, tentunya kita harus segera beraksi pastinya. Nah, begitulah kira-kira ya Sobat Tani, ulasan sedikit dari saya ini, dan mudah-mudahan ini bisa membawa manfaat bagi Sobat Tani semua. Oke Sobat Tani, saya rasa cukup sampai di sini dulu perjumpaan kali ini ya. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.